Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah ke planet Virus yang saat ini Virus berdiri sendirian sambil memandang langit yang membentang luas di atas kepalanya. Wajahnya tampak jauh lebih serius dibandingkan biasanya. Sejak beberapa bulan terakhir, pikirannya terus dihantui oleh firasat yang tidak pernah hilang. Semakin lama keadaan terasa tenang, semakin kuat keyakinannya bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan. Baginya, ketenangan itu bukanlah pertanda bahwa ancaman telah berakhir, melainkan jeda singkat sebelum badai besar menghantam seluruh semesta. Whis yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan perubahan sikap Virus. Dia mengingatkan bahwa sudah beberapa bulan berlalu sejak kemunculan para penyihir celestial. Selama rentang waktu itu, tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa mereka mulai bergerak. Meski begitu, Virus sama sekali tidak percaya bahwa musuh telah membatalkan tujuan mereka. Dalam pikirannya, para penyihir celestial tidak mungkin menyerah begitu saja. Mereka pasti masih menyusun rencana untuk membangkitkan Zarat. Justru karena belum ada pergerakan apapun, firasat buruk yang dia rasakan semakin kuat dari hari ke hari. Belum lama percakapan itu berlangsung, tongkat Whis tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sebuah hologram Daishin-kan perlahan muncul di hadapan mereka. Wajah Daishin-kan tampak sangat serius, seolah tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Dia segera memanggil Whis untuk mengikuti ritual para angel. Pada saat yang sama, Virus diperintahkan mempersiapkan seluruh petarung terkuat semesta ketujuh agar siap menghadapi perang yang diperkirakan akan segera pecah. Daishin-kan juga menyampaikan bahwa perlindungan terhadap Majin Buu telah diperkuat oleh para penjaga surgawi. Dia tambahkan, para musuh kemungkinan besar akan segera memulai serangan mereka demi melanjutkan rencana membangkitkan Zarat. Karena itu, seluruh pihak harus bersiap sebelum semuanya terlambat. Mendengar perintah itu, Virus langsung menerimanya tanpa sedikit pun keraguan. Dia memahami bahwa keadaan telah memasuki tahap yang sangat genting. Setelah ritual para angel dimulai, dia bertekad segera mengumpulkan seluruh kekuatan yang dimiliki semesta ketujuh untuk menghadapi ancaman yang sebentar lagi datang. Tak lama kemudian, Kaioshin dan Kibito muncul di planet Virus menggunakan Kai-Kai. Kedatangan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Kaioshin telah menerima informasi yang sama dari Daishin-kan dan segera menawarkan diri untuk membawa Virus menuju bumi secepat mungkin agar persiapan dapat segera dilakukan. Virus kembali menatap lurus ke depan dengan wajah yang masih dipenuhi keseriusan. Dalam benaknya, keadaan semesta ketujuh sudah jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Sejak Goku menjadi dewa kehancuran, kekuatan tempur semesta ketujuh memang telah berkurang. Namun, keadaan itu tidak membuat tekadnya goyah. Apapun yang akan terjadi nanti, dia tidak berniat membiarkan siapapun menghancurkan semesta yang berada di bawah tanggung jawabnya. Di saat yang sama, suasana di bumi juga dipenuhi ketegangan. Di rumah Bulma, Gohan, Piccolo, Krillin, Tensian, Yamcha, Choujuu, dan Mr. Satan telah berkumpul. Masing-masing menunggu perkembangan situasi sambil mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan perang akan benar-benar dimulai, tapi semuanya menyadari bahwa saat itu sudah semakin dekat. Gohan kemudian menyampaikan informasi yang sebelumnya dia terima dari Daishin-kan. Berdasarkan informasi itu, besar kemungkinan para musuh akan mulai bergerak pada hari itu. Sayangnya, belum ada yang mengetahui lokasi mana yang akan menjadi sasaran pertama serangan mereka. Mendengar penjelasan itu, Piccolo langsung menghubungkan informasi tersebut dengan percakapannya bersama Pikkon beberapa waktu sebelumnya. Dari seluruh petunjuk yang berhasil dia kumpulkan, dia menyimpulkan bahwa tujuan utama para penyihir celestial adalah merebut sisa binatang primordial. Karena alasan itulah dia menduga bahwa alam surgawi kemungkinan besar akan menjadi sasaran pertama mereka. Gohan sempat merasa heran dengan dugaan tersebut. Dia berpikir alam surgawi dijaga oleh sosok yang sangat kuat sehingga tidak akan mudah ditembus. Namun, Piccolo tetap mempertahankan pendapatnya. Dia justru merasa para musuh pasti telah mengetahui siapa yang menjaga tempat itu dan telah menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Di tengah suasana yang dipenuhi ketegangan, Mr. Satan mencoba membangkitkan semangat semua orang. Dengan penuh keyakinan, dia merasa latihan yang baru dijalaninya bersama Master Roshi sudah cukup untuk membuatnya mampu menghadapi para musuh. Ucapan itu hanya dibalas dengan tatapan datar dari Krillin. Krillin katakan kekuatan para musuh sudah berada jauh di atas tindakan para petarung biasa. Mereka bahkan telah melampaui para dewa.
Karena itu, latihan singkat jelas bukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk merasa percaya diri. Melihat suasana yang mulai menjadi canggung, Yamcha mencoba menenangkan keadaan. Dia mengingatkan bahwa mereka masih memiliki Gohan dan Piccolo yang telah menerima pelatihan dari para dewa di masa lalu. Selama kedua petarung itu masih berada di pihak mereka, harapan untuk mempertahankan bumi belum sepenuhnya hilang. Tepat ketika pembicaraan masih berlangsung, Kai-Kai muncul di tengah ruangan. Beerus dan Kaioshin akhirnya tiba di depan mereka. Kedatangan Beerus langsung membuat suasana berubah. Dengan tatapan serius, dia mengingatkan seluruh pejuang bumi bahwa tugas mereka bukan hanya melindungi planet ini. Yang harus dipertahankan adalah seluruh semesta ketujuh. Baginya, tidak ada artinya jika bumi berhasil selamat, sementara planet-planet lain dan seluruh semesta telah lebih dahulu dihancurkan oleh musuh. Kemunculan Beerus membuat Krillin, Yamcha Tenshinhan, dan Mr. Satan terkejut. Kehadiran Dewa Kehancuran itu semakin menegaskan bahwa ancaman yang sedang mereka hadapi bukanlah ancaman biasa. Kemudian, Gohan berusaha mencari kepastian dengan menanyakan apakah Beerus telah mengetahui lokasi serangan pertama para musuh. Namun, Beerus sendiri belum memiliki jawaban. Dia hanya menegaskan bahwa tujuan utama para penyihir Celestial adalah membangkitkan Zarat. Selama tujuan itu belum tercapai, mereka harus melakukan segala cara untuk menghentikan rencana tersebut sebelum semuanya terlambat. Di tengah pembicaraan itu, Piccolo menyadari bahwa Vegeta dan Broly belum terlihat. Dia mulai mempertanyakan keberadaan keduanya menjelang dimulainya perang. Beerus menjelaskan bahwa Vegeta dan Broly akan segera datang. Untuk sementara waktu, dia meminta seluruh pejuang yang telah berkumpul membentuk formasi pertahanan seadanya sambil menunggu perkembangan situasi berikutnya. Beerus kembali menegaskan bahwa hingga saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana para musuh akan memulai serangan mereka. Ketidakpastian itu membuat keadaan menjadi semakin sulit diprediksi. Belum lama setelah Beerus menyelesaikan penjelasannya, sebuah cahaya kembali muncul di hadapannya. Hologram Daishinkan tiba-tiba muncul di depan Beerus dan Kaioshin. Kemunculan mendadak itu langsung menarik perhatian seluruh orang yang berada di ruangan. Semua mata tertuju pada sosok Daishinkan yang kali ini tampak jauh lebih serius daripada sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Daishinkan segera menyampaikan bahwa keadaan telah berubah menjadi darurat. Dia meminta Beerus dan seluruh pejuang semesta ketujuh segera mempersiapkan diri karena perang yang mereka khawatirkan akhirnya benar-benar dimulai. Mendengar penyampaian tersebut, Beerus langsung memahami bahwa para musuh akhirnya bergerak. Dia segera menanyakan apakah serangan yang selama ini ditunggu benar-benar telah dimulai. Daishinkan membenarkan dugaan itu. Namun, sasaran pertama para musuh ternyata bukanlah bumi. Alam surgawi telah lebih dulu diserang. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Beerus, Gohan, dan Piccolo menunjukkan keterkejutan yang sama. Dugaan Piccolo ternyata menjadi kenyataan. Perang benar-benar dimulai dari tempat yang sebelumnya mereka perkirakan. Belum sempat siapapun mengatakan apapun, seluruh semesta tiba-tiba bergetar hebat. Getaran besar itu terasa hingga ke berbagai planet, seolah seluruh ruang dipenuhi gelombang kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya satu tempat, tapi banyak wilayah di alam semesta mengalami goncangan yang sama pada waktu yang bersamaan. Di berbagai penjuru angkasa, ribuan portal hitam mulai bermunculan. Jumlahnya terus bertambah hingga memenuhi ruang angkasa. Banyak portal itu terbuka hampir secara serentak, menandakan bahwa serangan telah dimulai dalam skala yang sangat besar. Satu demi satu pasukan berjubah keluar dari dalam portal. Jumlah mereka mencapai ratusan di setiap lokasi. Dengan wajah yang tertutup tudung, mereka segera menyebar menuju planet-planet yang telah menjadi sasaran penyerangan. Di antara seluruh pasukan tersebut, Taron muncul sebagai salah satu penyihir Celestial. Dengan senyuman penuh keyakinan, dia memberi perintah pada seluruh anak buahnya agar menghancurkan setiap planet yang mereka datangi dan memusnahkan seluruh penghuninya tanpa menyisakan seorang pun yang masih hidup. Melihat pemandangan itu, Beerus akhirnya menyadari bahwa perang besar yang selama ini hanya menjadi firasat kini benar-benar telah dimulai. Ancaman yang selama berbulan-bulan menunggu dalam bayangan akhirnya menunjukkan dirinya. Tidak lama kemudian, portal-portal hitam juga mulai terbuka tepat di atas langit bumi. Gohan, Piccolo, Beerus, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, dan Mr. Satan serentak mengangkat kepala mereka. Di atas sana, ratusan pasukan berjubah telah memenuhi langit. Jumlah mereka begitu banyak hingga hampir menutupi pandangan ke angkasa. Gohan memandang ke arah kerumunan musuh dengan wajah serius. Dia tidak dapat memahami bagaimana pasukan sebesar itu
mampu tiba di bumi dalam waktu yang begitu singkat. Virus segera menjelaskan bahwa alam Zarat dikenal sebagai dunia para penyihir. Dia tambahkan mereka pasti menggunakan sihir untuk berpindah ke berbagai tempat sekaligus. Dari situ, Virus menyimpulkan bahwa bukan hanya bumi yang sedang diserang. Planet-planet lain, bahkan semesta lain, kemungkinan besar juga telah menjadi sasaran invasi dalam waktu yang bersamaan. Di depan seluruh pasukan berjubah, salah satu sosok perlahan membuka penutup kepalanya. Wajah pemimpin pasukan yang menyerang bumi akhirnya tampak untuk pertama kalinya. Sosok yang bernama Ragna itu memandang seluruh penghuni bumi dengan senyuman penuh kesombongan. Dari sikapnya tampak jelas bahwa dia sama sekali tidak menganggap para pejuang bumi sebagai ancaman. Dia yakin kehidupan seluruh penghuni planet itu akan berakhir pada hari itu juga. Tidak memberi kesempatan sedikit pun, seluruh pasukan berjubah langsung bergerak. Mereka melesat turun dari langit menuju ke permukaan bumi dalam jumlah yang sangat besar. Melihat gelombang serangan yang datang dari segala arah, Gohan, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tensian, dan Mr. Satan langsung menyambutnya tanpa ragu. Semangat bertarung mereka bangkit pada saat yang sama, menandai dimulainya pertempuran pertama di bumi. Gohan menjadi orang yang bergerak paling cepat. Dengan satu pukulan penuh tenaga, dia menghantam beberapa pasukan berjubah sekaligus. Di sisi lain, Piccolo segera mengangkat kedua jarinya dan melepaskan Special Beam Cannon. Serangan itu melesat lurus dengan kecepatan tinggi, menembus tubuh 3 pasukan berjubah yang berdiri sejajar dalam satu garis. Krillin juga tidak tinggal diam. Dia menciptakan 2 kinjan dari kedua tangannya, lalu melemparkannya ke arah kerumunan musuh. 2 piringan energi itu berputar dengan sangat cepat, membelah banyak tubuh pasukan berjubah menjadi 2 bagian hanya dalam sekali lintasan. Sementara itu, Tensian dan Yamcha berdiri saling membelakangi. Keduanya melepaskan rentetan serangan energi ke arah yang berbeda untuk menahan pasukan musuh yang terus berdatangan dari berbagai sisi, memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan lawan. Di tengah pertempuran itu, Mr. Satan ikut maju ke garis depan. Dengan seluruh keberanian yang dimilikinya, dia mengerahkan kekuatannya dan menerjang kerumunan musuh. Serangan yang dilancarkannya berhasil menghantam banyak pasukan berjubah sekaligus, hingga tubuh mereka terpental ke berbagai arah. Di saat pertempuran di bumi terus berlangsung, Virus tetap berdiri mengamati keadaan dari kejauhan. Tatapannya menyapu seluruh medan perang tanpa melewatkan satupun pergerakan musuh maupun para pejuang bumi. Dari apa yang dilihatnya, Gohan, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tensian, dan bahkan Mr. Satan masih mampu mempertahankan keadaan. Meskipun jumlah pasukan berjubah sangat banyak, mereka masih sanggup menahan gelombang serangan yang terus berdatangan. Namun, perhatian Virus tidak sepenuhnya tertuju pada bumi. Di balik ketenangannya, pikirannya justru mengarah kepada planet-planet lain di semesta ketujuh. Jika bumi diserang oleh pasukan sebanyak ini, dia membayangkan kondisi yang sama pasti sedang terjadi di berbagai penjuru semesta. Tidak semua planet memiliki pejuang sekuat Gohan atau Piccolo. Banyak dunia yang mungkin telah jatuh bahkan sebelum sempat meminta pertolongan. Tatapan Virus kemudian beralih kepada Ragna yang masih memimpin pasukan penyerang di bumi. Setelah merasakan kekuatan lawannya lebih teliti, ia semakin yakin bahwa Ragna bukanlah salah satu dari 5 penyihir celestial. Kesimpulan itu membuat kecurigaannya semakin kuat. Penyerangan ke bumi kemungkinan hanyalah pengalihan perhatian, sementara para penyihir celestial yang sebenarnya sedang bergerak menjalankan tujuan utama mereka di tempat lain. Menyadari bahwa waktunya tidak boleh terbuang lebih lama, Virus segera menoleh kepada Kaioshin. Dia memutuskan meninggalkan bumi dan memerintahkan Kaioshin membawanya ke planet lain secepat mungkin. Baginya, menemukan para penyihir celestial jauh lebih penting daripada menghabiskan waktu menghadapi pasukan bawahan mereka. Kaioshin langsung memahami maksud Virus. Tanpa menunggu sedikit pun, dia menggunakan Kai-Kai kembali, yang dalam sekejap tubuh mereka menghilang dari bumi, hanya menyisakan jejak garis-garis hitam di udara sebagai tanda perpindahan. Beberapa saat kemudian, Virus dan Kaioshin muncul di sebuah planet lain di semesta ketujuh. Begitu tiba, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Kota-kota yang sebelumnya berdiri megah kini telah berubah menjadi puing-puing. Api membakar berbagai penjuru, sementara asap hitam memenuhi langit. Virus memandang ke bawah dengan wajah yang semakin dingin. Di berbagai tempat tubuh para penduduk bergelimpangan tanpa nyawa. Dari keadaan itu, dia langsung memahami bahwa mereka telah datang terlambat. Planet tersebut telah lebih dulu menjadi korban invasi. Di tengah kehancuran itu, seorang komandan pasukan berjubah masih terus menyerang penduduk terakhir yang tersisa. Dia membantai mereka tanpa sedikit pun belas kasihan,
soal kehidupan mereka sama sekali tidak memiliki arti. Virus tidak membiarkan pemandangan itu berlangsung lebih lama. Tanpa mengeluarkan aura ataupun suara, tubuhnya tiba-tiba muncul tepat komandan tersebut. Kemunculannya begitu cepat hingga tidak seorang pun menyadarinya. Virus langsung menghantam wajahnya dengan satu pukulan yang sangat kuat. Benturan itu membuat tubuh komandan terpental menembus sebuah gunung besar. Gunung tersebut hancur seketika akibat dahsyatnya kekuatan pukulan virus. Pemandangan itu membuat seluruh pasukan berjubah yang berada di sekitar lokasi menghentikan serangan mereka. Mereka serentak berdatangan dan menoleh ke arah virus. Untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, mereka menyadari bahwa dewa kehancuran semesta ketujuh telah turun langsung ke medan perang. Virus mengangkat satu tangannya dengan tenang. Tatapannya dipenuhi kemarahan yang selama ini dia tahan. Dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa para penyerbu itu telah melakukan kesalahan besar dengan memilih semesta ketujuh sebagai target mereka. Sesaat kemudian energi Hakai pun dilepaskan. Gelombang kehancuran menyapu medan perang dalam sekejap mata. Puluhan pasukan berjubah yang berada di hadapan virus langsung musnah menjadi partikel-partikel kecil. Tidak ada tubuh yang tersisa. Mereka lenyap sepenuhnya seolah tidak pernah ada. Namun, pertarungan belum berakhir. Di balik keruntuhan gunung, komandan yang sebelumnya dipukul virus perlahan bangkit kembali. Tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan tadi, tapi dia justru malah tertawa. Dia mengakui bahwa virus memang pantas disebut sebagai dewa kehancuran sekaligus petarung terkuat di semesta ketujuh. Baginya, mengalahkan virus akan menjadi pencapaian yang jauh lebih berharga daripada membantai penduduk planet itu. Virus tetap memandangnya tanpa perubahan ekspresi. Dia sama sekali tidak tertarik meladeni kesombongan lawannya. Yang ingin virus ketahui hanyalah keberadaan pemimpin sebenarnya dari invasi tersebut. Komandan itu bukanlah lawan yang selama ini dia cari. Mendengar hal itu, komandan tersebut perlahan melepaskan jubah yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan wujud aslinya. Tidak ada lagi percakapan setelah itu. Dalam satu momen, virus dan komandan itu bergerak secara bersamaan. Kecepatan mereka begitu luar biasa hingga tubuh keduanya langsung menghilang dari pandangan. Di langit planet hanya tampak dua cahaya panjang yang terus bergerak saling mengejar dan berbenturan berkali-kali. Setiap benturan menghasilkan ledakan yang mengguncang angkasa. Benturan pertama saja sudah cukup kuat untuk merobek langit planet, memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan yang sedang bertarung. Dari bawah, Kaioshin hanya mampu menyaksikan semuanya dengan wajah tegang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang komandan pasukan mampu bertarung melawan virus hingga sejauh itu. Sementara, virus mulai mengukur kekuatan lawannya selama pertarungan berlangsung. Dia berpikir komandan tersebut memiliki kekuatan yang hampir menyamai kekuatan Super Saiyan God. Meski demikian, dia tetap yakin bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka masih begitu besar untuk mengubah hasil pertarungan. Dan tanpa memberi kesempatan lawannya mengatur napas, virus kembali melancarkan serangannya. Dia menghujani perut komandan itu dengan rentetan pukulan berkecepatan tinggi. Setiap pukulan menghantam tanpa memberi ruang bagi lawannya untuk membalas. Hingga akhirnya tubuh komandan itu kembali terpental sangat jauh menembus angkasa. Sesaat kemudian, dia telah muncul tepat di belakang lawannya. Pergerakannya begitu cepat hingga komandan tersebut bahkan tidak sempat menyadari kapan virus berpindah tempat. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, virus langsung mengulurkan satu tangannya dan mencengkram wajah komandan itu dengan sangat kuat. Cengkramannya begitu kokoh hingga tubuh lawannya benar-benar tidak mampu bergerak. Tanpa mengubah ekspresi, virus melepaskan Hakai dari telapak tangannya. Energi kehancuran segera menyelimuti seluruh tubuh komandan tersebut. Sedikit demi sedikit tubuhnya mulai terurai menjadi partikel-partikel kecil. Kehancuran itu terus menyebar dari bagian yang dicengkram virus hingga akhirnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat itulah kepanikan mulai terlihat jelas di wajah komandan tersebut. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya bukan hanya akan kalah, tapi benar-benar dihapus dari keberadaan. Dalam beberapa saat, seluruh tubuhnya lenyap sepenuhnya. Partikel-partikel terakhir perlahan menghilang di tengah angkasa hingga tidak ada lagi jejak yang tertinggal. Virus tetap melayang sorang diri di tempat itu. Tangan kanannya masih terulur ke depan, sementara pandangannya tetap tertuju ke arah bekas lawannya
yang kini telah berubah menjadi kehampaan. Tidak lama kemudian Kaioshin kembali menggunakan Kai-Kai. Dalam sekejap, Beerus dan Kaioshin menghilang dari planet tersebut. Garis-garis hitam bekas teleportasi sesaat terlihat di angkasa sebelum akhirnya ikut menghilang. Tujuan mereka berikutnya adalah sebuah planet lain di semesta ketujuh. Di sini, Beerus langsung melihat pemandangan yang bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Planet itu telah mengalami kehancuran yang jauh lebih parah. Api berkobar di berbagai penjuru, bangunan-bangunan telah runtuh, dan hampir tidak ada bagian planet yang luput dari kerusakan. Beerus hanya memandang ke bawah dalam diam. Untuk sesaat, pikirannya dipenuhi ironi yang sulit dijelaskan. Selama ini, dirinya dikenal sebagai dewa kehancuran yang bertugas memusnahkan planet. Namun kini justru dia harus berkeliling semesta demi menyelamatkan penghuni-penghuni planet yang sedang dihancurkan oleh pihak lain. Kemarahan yang selama ini dia tahan akhirnya meluap. Beerus mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Aura dahsyat meledak keluar dari tubuhnya dan langsung mengguncang angkasa di sekitarnya. Gelombang energi yang sangat besar menyebar ke segala arah hingga seluruh planet merasakan tekanan yang luar biasa. Seluruh pasukan berjubah yang sedang menyerang langsung menghentikan aktivitas mereka. Serentak, mereka mengangkat kepala dan menoleh ke arah sumber kekuatan tersebut. Bahkan dari kejauhan, mereka dapat merasakan tekanan yang sangat berbeda dibanding lawan-lawan yang sebelumnya mereka hadapi. Di antara kerumunan pasukan itu, satu sosok berjubah perlahan melayang maju ke depan. Tudungnya masih menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga hanya senyuman tipis di bibirnya yang terlihat. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, dia menyambut kedatangan Beerus dan menganggap bahwa kemunculan dewa kehancuran itu justru akan menjadi akhir hidupnya. Beerus sama sekali tidak tertarik menanggapi provokasi tersebut. Dengan wajah yang dipenuhi kemarahan, dia perlahan mengangkat satu tangannya ke depan. Di telapak tangannya, energi kehancuran mulai berkumpul. Mula-mula hanya berupa cahaya kecil, tapi dalam beberapa saat berubah menjadi bola energi yang sangat padat. Beerus kemudian melampiaskan seluruh kemarahannya terhadap kekacauan yang telah terjadi di semesta ketujuh. Tanpa sedikit pun keraguan, dia melemparkan bola energi raksasa tersebut lurus ke arah pasukan musuh. Melihat serangan itu, sosok berjubah yang sebelumnya masih tersenyum langsung menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Beerus akan melepaskan serangan sebesar itu tanpa peringatan. Namun, semuanya sudah terlambat. Bola energi Beerus menghantam tubuhnya secara langsung. Tubuh sosok berjubah itu segera mulai hancur menjadi partikel kecil sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Namun, kekuatan serangan Beerus sama sekali belum berhenti. Gelombang kehancuran terus melaju melewati lokasi benturan pertama dan menyapu ratusan pasukan berjubah yang berada di belakangnya. Satu persatu tubuh mereka ikut hancur menjadi partikel hingga tidak ada seorang pun yang tersisa di jalur serangan tersebut. Pada akhirnya, bola energi itu menghantam permukaan planet dengan kekuatan penuh. Dalam waktu yang sangat singkat, planet tersebut hancur lebur sepenuhnya. Permukaannya pecah menjadi potongan-potongan besar sebelum akhirnya musnah, hanya menyisakan kehampaan angkasa dan puing-puing yang perlahan melayang. Beerus dan Kaioshin hanya terdiam memandangi kehancuran itu dari kejauhan, karena mereka tahu penghuni asli planet itu sudah musnah sebelumnya. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di belakang Beerus tanpa memancarkan sedikit pun tanda kehadirannya. Sosok itu adalah Taron, salah satu penyihir celestial. Dengan sikap tenang dan senyuman tipis di wajahnya, dia memandang Beerus seolah sama sekali tidak merasa terancam. Taron mengaku tidak menyangka bahwa dewa kehancuran semesta ketujuh benar-benar akan turun langsung ke medan perang hanya untuk membereskan anak buahnya. Nada bicaranya terdengar santai, seolah semua kehancuran yang baru saja terjadi tidak berarti apapun baginya. Tatapan Beerus langsung berubah tajam ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Kemarahannya semakin memuncak karena sosok di depannya menggunakan tubuh gurunya sebagai wadah. Baginya, tindakan itu adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Namun, Taron hanya tersenyum mendengar kemarahan Beerus. Dia sama sekali tidak peduli tubuh siapa yang sedang digunakannya. Dia tambahkan semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Dengan penuh keyakinan, Taron kembali menegaskan bahwa tujuan mereka hanya satu, yaitu membangkitkan kembali raja mereka yang telah lama menghilang. Sorot matanya kemudian berubah semakin tajam. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menyatakan bahwa dendam yang mereka simpan sejak dahulu tidak pernah padam. Karena itulah mereka akan menghancurkan semesta ini dan memusnahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya
hingga tidak ada yang tersisa. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Beerus bisa mengalahkan penyihir Celestial yang telah menggunakan tubuh gurunya yang telah mati ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.